Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi firman Tuhan bagi setiap pencinta Klavos. Kita bersyukur atas pertolongan Tuhan, semua kita ada di bulan yang baru ini. Mari kita berjalan terus dari terang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Buka hatimu saat engkau mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami bersyukur di bulan yang baru ini. Engkau terus berbicara bagi setiap kami. Beri kami telinga yang tajam atau telinga rohani yang tajam untuk menangkap setiap perkataan firman-Mu. Ini kami Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur siap mendengarkan apa kata firman Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menjalani tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah bumi ini, kita percaya bahwa Tuhan selalu bekerja dalam seluruh kehidupan kita. Ia mau apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, hendaklah kita hanya merepresentasikan Dia melalui hidup dan kehidupan kita. Apapun tugas tanggung jawab kita. Petrus berbicara kepada jemaat Tuhan, para penatua, mereka sebagai pemimpin jemaat. Petrus berkata kepada mereka, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Artinya, apa yang kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita menjadi contoh bagi orang lain, ketika kita menjadi teladan bagi orang lain, maka pastikan kita melakukannya sesuai dengan kehendak Allah. Artinya kalau saudara tidak melakukan sesuai dengan kehendak Allah, maka pasti engkau akan melakukan menurut kehendakmu. Kalau engkau melakukan menurut kehendakmu, maka tidak heran apa yang dikatakan oleh Petrus. Engkau akan melakukannya dengan paksa, dan juga engkau akan melakukannya untuk mencari keuntungan diri sendiri. Nah, oleh karena itu mari kita belajar untuk mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita, supaya apapun yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita atas orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kita, kita tahu ini maunya Tuhan ataukah tidak. Nah, bagaimana supaya saudara dan saya bisa mengetahui kehendak Tuhan dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita? Nah, belajarlah untuk terus membuka hatimu mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan menyatakan siapa Dia, apa yang Dia mau, apa yang Dia inginkan, Dia nyatakan melalui firman-Nya. Makanya seorang pemimpin kalau dia tidak pernah mengisi hidupnya dengan firman Tuhan, firman itu tidak pernah tersingkap bagi kehidupannya, makanya tidak heran dia akan salah dalam melakukan segala kepemimpinannya. Mungkin dia akan tahu bahwa yang dia lakukan ini benar, yang dia lakukan ini sebenarnya ini harus, karena ini tuntutan yang harus dilakukan, karena ini aturan dan sebagainya. Padahal tanpa dia sadari, dia sementara memaksa untuk bagaimana orang harus melakukannya. Kalau ada paksaan, sudah pasti akan ada kekacauan di situ. Kalau ada paksaan, maka sudah pasti hormat menghormati tidak akan ada di situ. Nah, oleh karena itu kita percaya bahwa dalam tugas tanggung jawab kita, Tuhan tidak saja menyuruh kita untuk bekerja, tetapi lebih daripada itu, Dia mau supaya kita menunjukkan kepada semua orang bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup di dalam kehidupan setiap orang. Nah, oleh karena itu saya percaya saudara sebagai pemimpin-pemimpin di dalam segala tugas tanggung jawab saudara, apapun profesi saudara, saya katakan kepadamu, kalau engkau mau berhasil dalam segala kepemimpinanmu, engkau mau supaya engkau dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dan engkau mau supaya apa yang kau lakukan itu akan baik dan nyaman, maka belajarlah untuk mengetahui kehendak Tuhan. Karena hanya dengan mengetahui kehendak Tuhan, maka kita akan melakukan segala sesuatu bukan untuk kepentingan kita, tetapi kita tahu kita lakukan semuanya hanya untuk Tuhan. Maka tidak ada akan paksaan ada di situ, tidak akan ada. Karena apa? Bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita, maka kita akan memaksa orang harus, dan kita ujung-ujungnya mengancam. Tetapi kalau kita tahu bahwa Tuhan berikan tanggung jawab ke kita untuk membawa semua orang untuk mengenal Tuhan, maka kita akan tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga
Ketika kita mengetahui kehendak Tuhan, maka kita akan diberikan hikmat daripada Tuhan untuk berkata-kata, untuk bertindak, untuk melakukan segala sesuatu yang dapat membawa damai sejahtera dan sukacita dalam segala tugas dan tanggung jawab kita. Saya berikan contoh dalam kehidupan rumah tangga. Bapak keluarga sebagai orang tua, mereka adalah pemimpin di dalam keluarga bagi anak-anak mereka. Bagaimana supaya kekacauan itu tidak terjadi? Bagaimana supaya kehidupan rumah tangganya berada dalam damai sejahtera? Maka sebagai orang tua harus hidup takut akan Tuhan. Kalau orang tua tidak hidup takut Tuhan, maka tidak heran rumah tangganya akan berada dalam kekacauan. Tapi kalau orang tua itu hidup takut akan Tuhan, maka di dalam itu Tuhan akan melepaskan roh pengertian. Sehingga kalau ada roh pengertian, maka akan ada damai sejahtera, akan ada sukacita, kekacauan tidak akan terjadi. Nah, oleh karena itu marilah kita belajar dalam segala kehidupan kita, teruslah mengetahui kehendak Tuhan. Tadi saya sudah katakan bagaimana supaya kita mengetahui kehendak Tuhan. Firman harus menjadi kesukaan saudara, karena Tuhan menyatakan siapa Dia melalui firman-Nya. Kalau engkau suka akan firman Tuhan, engkau akan mengerti kehendak Tuhan. Sehingga apa yang kau lakukan dan kau kerjakan, engkau tidak akan stres dengan semuanya itu. Tapi semua yang kau lakukan dan kerjakan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang engkau akan alami. Mari kita lakukan hari-hari hidup kita lewat tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Mari kita melakukannya hanya dengan berfokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya berdoa dalam nama Yesus, hidupmu itu akan diberkati Tuhan sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sebagai pemimpin dalam tempat pekerjaan saudara, bahkan saudara hamba Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus, apapun yang kau lakukan dan kau kerjakan, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya perjalanan hidup terus kami lakukan. Tugas tanggung jawab kami terus melakukannya. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus bekerjalah terus dalam hidup kami, agar kami terus dapat mengerti kehendak Tuhan. Sehingga dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami melakukannya dan akan mendapatkan hasil damai sejahtera dan sukacita, karena ada kehendak Tuhan di sana. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami dalam nama Yesus. Kami rindu Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.